teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, saya Melina Aziza. Pernah nggak sih kalian kepikiran dari mana asalnya listrik yang kita pakai setiap hari? Atau bagaimana kertas di buku kalian bisa diproduksi? Ternyata semua itu tuh berakar dari satu hal, yaitu sumber daya alam. Nah, hari ini kita bakal membedah secara mendalam apa saja jenis-jenis sumber daya alam yang ada di bumi kita, bagaimana karakteristik uniknya, dan yang paling penting, bagaimana hubungan eratnya dengan kelestarian lingkungan hidup kita saat ini. Nah, pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Nah, yang pertama ini ada urgensi sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup seluruh unsur biotik dan abiotik yang vital dalam mendorong aktivitas pembangunan, menjaga kestabilan ekonomi, sekaligus menyokong kebutuhan esensial makhluk hidupnya. Namun, lonjakan polusi global memicu eksploitasi masif tanpa memedulikan ekosistemnya. Nah, ketidakseimbangan ini tuh berakibat langsung pada polusi udara, krisis air, degradasi tanah subur, hingga percepatan perubahan iklim yang terjadi. Oke, selanjutnya ada konseptual sumber daya alam. Nah, di sini ada dua perspektif, yaitu yang pertama secara legalitas dan secara akademisnya. Nah, untuk memahami sumber daya alam secara ilmiah dan legal, mari kita lihat hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Nah, sumber daya alam didefinisikan sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayatinya. Nah, secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem utuh yang saling berkaitan dan menopang kehidupan. Artinya apa? Nah, secara hukum, kita tidak boleh nih melihat minyak bumi, hutan, atau air secara terpisah. Mereka semua itu terkait dalam satu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi. Nah, kalau misalnya mereka tidak bersatu gimana? Ya mungkin akan kacau. Nah, selanjutnya ada perspektif akademisnya, yaitu sumber daya alam merupakan materi alami di bumi, hidup ataupun mati, yang memiliki kemanfaatan dan nilai tambah nyata dibatasi oleh aspek tempat, waktu, perkembangan teknologi, serta efisiensi sosial ekonominya. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan sifat. Yang pertama itu dapat dipulihkan, yaitu berarti aliran cadangannya sangat bergantung pada kualitas tatanan lokal manusia. Nah, ketersediaannya itu dapat meningkat atau habis secara total. Contohnya seperti apa? Yang pertama ada air hujan, air, tanah, dan marga satwa. Nah, yang kedua ada tidak dapat dipulihkan, yaitu seperti halnya sumber daya alam dengan volume fisik, cadangan yang tetap di alam dan perlahan akan habis jika ditambang terus-menerus. Contohnya seperti apa? Seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan logam mulia. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu ketersediaan kontinu, yaitu ketersediaannya tak terbatas dan tidak habis meskipun dieksploitasi terus-menerus oleh aktivitas hidup manusia. Contohnya seperti apa aja sih? Nah, yang pertama ada matahari atau sinar matahari, pasang surut air, terus keindahan alam dan udara. Nah, selanjutnya ada potensi sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini ada sumber daya alam materi. Nah, sumber daya alam materi itu adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan secara langsung dari wujud bentuk fisiknya untuk berbagai pemenuhan bahan baku industri sekunder ataupun primer oleh manusia. Contoh komoditasnya itu seperti apa? Yang pertama, serat kapas untuk tekstil, mineral besi untuk konstruksi, serta batuan pasir, kayu, emas, dan kaca untuk keperluan infrastrukturnya. Sedangkan sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang diekstraksi kekuatan dan kandungan energinya guna diubah menjadi tenaga pendorong. Itu seperti listrik, panas, maupun bahan bakar mesin industri. Contohnya itu seperti apa? Seperti minyak bumi, gas alam cair, panas bumi, batu bara, serta potensi energi kinetik dari aliran sungai dan air terjun. Selanjutnya ada tantangan geografis eksplorasi. Itu seperti apa? Seperti faktor geologi, topografi, dan iklim. Nah, di sini ada geologi dan topografi, yaitu cadangan tambang seperti batu bara sangat dipengaruhi formasi tanah wilayahnya. Hambatan topografi ekstrim seperti hujan berawan dan pegunungan terjal Papua
meningkatkan biaya logistik secara signifikan. Nah, faktor iklimnya yaitu curah hujan yang tinggi dapat menghentikan proyek pertambangan terbuka, mempercepat bencana erosi tanah longsor, serta memicu kerugian finansial akibat penundaan operasionalnya. Nah, selanjutnya ada dampak eksploitasi berlebihan, yaitu berupa perubahan iklim dan krisis ekologis. Nah, dampak negatif tidak berhenti di atmosfer saja, ternyata di atas permukaan tanah, yaitu di pembukaan hutan skala besar untuk industri dan perkebunan kelapa sawit, memicu deforestasi yang mengkhawatirkan. Fungsi ekologis hutan asli sebagai penyerap karbon alami dan pelindung keseimbangan lingkungan hilang seketika. Akibatnya, habitat flora dan fauna hancur, memicu kehilangannya keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Tanpa akar pohon yang mengikat tanah, risiko bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor meroket tajam. Hal ini tuh mengancam keselamatan warga desanya. Selanjutnya ada strategi utama pelestarian. Melihat kerusakan tersebut, solusi terbaiknya adalah pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan melalui strategi utama pelestarian. Yaitu yang pertama ada konservasi aktif, yaitu tindakan proteksi alam melalui reboisasi hutan, perlindungan kawasan konservasi, suaka marga satwa, serta penghentian polusi industri. Yang selanjutnya adalah teknologi hijau, yaitu penerapan alat operasional ramah lingkungan yang meminimalkan pembuangan zat beracun dan mengoptimalkan sirkulasi bahan baku. Nah, yang terakhir ada kolaborasi sektor, yaitu membangun sinergi regulatif yang kuat antara pihak korporasi swasta, pengawas pemerintah, lembaga riset, dan komunitas adat lokalnya. Dan materi yang terakhir ada aksi nyata pelestarian mandiri. Yang pertama, penerapan prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Nah, hal ini tuh meminimalkan timbulnya sampah plastik, memanfaatkan kembali wadah ramah lingkungan, serta mendukung daur ulang limbah guna pelestarian tanah. Yang kedua ada efisiensi konsumsi energi dan air, yaitu membudayakan hemat biaya listrik di ruangan domestik serta menghindari pemborosan air bersih demi menjaga kestabilan daya dukung ekologis lokal. Yang ketiga ada penguatan edukasi lingkungan, yaitu menanamkan kepedulian ekologis sejak dini melalui lembaga pendidikan formal guna membentuk generasi masa depan yang tanggap terhadap krisis alamnya. Jadi kesimpulannya dari materi hari ini itu sumber daya alam adalah anugerah luar biasa yang menopang kehidupan dan ekonomi kita. Memahami jenis-jenisnya membantu kita bertindak lebih bijaksana. Nah, eksploitasi tanpa batas hanya akan berujung pada bencana global. Namun, dengan konservasi, regulasi yang tegas, serta aksi nyata dari diri kita sendiri, kita bisa memastikan alam ini tetap lestari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.